Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-13. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang perubahan dalam kepemilikan. Oke, baik. Dalam materi kali ini ya, kita akan eh, melihat bagaimana perubahan-perubahan dalam kepemilikan, terutama untuk perusahaan yang mengakuisisi, ya. Sehingga nanti ada beberapa penyesuaian yang perlu kita lakukan, ya, terkait dengan perubahan kepemilikan ini, ya. Nah, dalam materi ini kita akan berbicara, ya, yang pertama kita akan berbicara mengenai eh, bagaimana menyiapkan laporan keuangan konsolidasian ketika ada perubahan kepemilikan, ya, presentase kepemilikan yang kemungkinan bisa berdampak meningkatkan atau menurunkan eh, kepemilikan selama periode pelaporan. Kemudian kita juga akan melakukan prosedur konsolidasi terkait dengan interim acquisition. Ya, jadi bisa jadi perusahaan melakukan akuisisi itu tidak di awal tahun, ya, bisa jadi di tengah tahun dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mencatat saham investi, ya, atau saham anak yang sudah diterbitkan termasuk dengan treasury stock-nya. Baik, kita mulai saja terkait dengan perubahan persentase kepemilikan. Nah, eh, perubahan dalam kepemilikan di perusahaan induk itu bisa berpengaruh, ya, apakah dia bisa meningkat atau dia menurun. Kapan meningkat? Ya, bisa meningkat karena ada ketika perusahaan induk mengakuisisi, ya, kepemilikan controlling selama interim period. Artinya di pertengahan dia menambah jumlah saham gitu, ya. Kemudian parent mengakuisisi controlling interest in stage, ya, secara bertahap, ya. Jadi eh, pertama mungkin dia mengakuisisi 20%, ya, kemudian dia mengakuisisi 40%, kemudian di tahun berikutnya dia mengakuisisi 20% lagi dan lain dan seterusnya, ya. Nah, meningkat juga karena parent mengakuisisi additional share, ya, dari non-controlling interest. Jadi ada saham-saham tambahan dan kemudian itu diakuisisi oleh parent. Kapan menurun, ya, perubahan kepemilikan dari parent itu bisa berubah dengan menurun karena pertama tentu saja ada transaksi penjualan yang dilakukan oleh induk, ya, dia menjual sahamnya atau menjual kepemilikannya, tapi masih maintain control, artinya dia masih dalam apa eh, pemilik pengendali seperti itu, ya. Atau eh, ada parent yang menjual giving up control, artinya dia menyerahkan kontrol perusahaan kepada pihak lain, gitu, ya. Nah, ketika, ya, parent mendapatkan kontrol, maka kita harus menentukan nilai tersirat dan alokasi dari kelebihan dan aset yang diakuisisi. Kemudian kita akan melakukan prosedur konsolidasian. Nah, perubahan dalam investasi pada anak didasarkan pada underlying value of equity. Jadi harus didasarkan nilai wajar dari ekuitas. Sehingga eh, bisa jadi dia gain or loss seperti itu. Nah, tetapi, ya, pada saat perubahan itu, ya, eh, kemungkinan ada eh, tidak pada saat pertukaran atau
penilaian kembali dengan nilai fair value itu terhadap ekuitas, bisa saja tidak ada gain atau loss yang dapat diakui gitu ya, dan hanya menyesuaikan pada paid and capital ya. Nah, ini kalau misalnya parent itu sahamnya meningkat karena membeli eh, saham lebih ya, atau dia menjual saham, tetapi kontrolnya masih ada pada dirinya, pada parent ya, pada parent awal. Nah, kemudian eh, bagaimana ketika parent menjual sebagian dari investasinya, namun dia tidak eh, apa namanya tidak mendapatkan atau tidak melakukan hak kontrolnya ya. Nah, ketika dia kehilangan kontrol terjadi karena adanya investasi yang berkurang ya, berkurang karena porsi perubahan kepemilikan. Kemudian kita eh, dari penjualan investasi yang dimiliki oleh parent sehingga mengakibatkan kehilangan kendali parent terhadap anak ya, maka kita harus mencatat gain or loss pada saat penjualan ya. Dan kemudian kalau sudah tidak ada kontrol tentu discontinue consolidation ya, berarti kita akan menghentikan konsolidasiannya seperti itu ya. Oke, baik. Pada dasarnya ya, ketika eh, perusahaan menambah kepemilikannya atau mengurangi kepemilikannya, harusnya tidak ada gain atau loss yang dicatat di ekuitas ya. Namun ya ada beberapa rule yang harus diketahui, bahwa yang pertama, kontrol sebelum dan setelah transaksi pada transaksi ekuitas pada dasarnya tidak ada keuntungan dan kerugian yang harus dicatat. Tetapi kita akan melakukan penyesuaiannya, artinya kita akan menggunakan jurnal ya, paid and capital. Nah, itu pun kalau jika dibutuhkan ya. Yang kedua adalah non control before and control after ya. Tidak ada kontrol sebelum dan setelahnya ya. Nah, ini artinya kemungkinan dia ada melakukan transaksi dengan gain and bargain purchase ya. Nah, kemudian yang ketiga, jenis ketiga ini dia punya kontrol sebelumnya, tetapi setelahnya tidak ada kontrol. Bisa jadi karena adanya disposition aset, atau bisa jadi disposisi ini karena dihapus kan akibat adanya penjualan ya, pelepasan aset dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam kondisi seperti ini yang kita lakukan adalah mencatat keuntungan dan kerugian yang terjadi atas transaksi tersebut. Baik, kita lihat bagaimana ketika perubahan kepemilikan itu terjadi pada interim ya, atau periode antar waktunya ya. Oke. Nah, pada saat pelaporan interim ya, atau pada saat akuisisi di periode interim, maka nilai buku ekuitas menjadi nilai dasar tanggal nilai tanggal akuisisi ya, di situ pada saat itu misalnya ya, perusahaan mengakuisisi 10 miliar misalnya ya, di tanggal 11 November, maka 11 November adalah eh, tanggal perolehan di mana nilainya adalah 10 miliar. Nah, penyesuaian nilai buku awal ya, perubahan atas sebelum akuisisi tersebut ya, kita sebut sebagai nilai buku ekuitas pada saat akuisisi, di mana ya diperoleh dari nilai awal buku ekuitas ditambah dengan pendapatan akuisisi sebelumnya ya, dikurangi dengan beban-beban yang terjadi sebelum akuisisi, dan dikurangi dividen-dividen yang dikeluarkan sebelum akuisisi. Tuh ya.
Nah, kemudian penjualan beban kita eh, diasumsikan mengurangi jumlah nilai buku ekuitas pada saat akuisisi. Mari kita lihat contoh simple interim acquisition, ya, di mana posisinya pada saat ini Puma mengakuisisi 80% Sega dengan kos sebesar $2.400 ya. Kemudian aset tetapnya memiliki umur ekonomis 5 tahun dan pada saat itu terjadi undervalue sebesar $600. Nah, sekarang kita lihat komposisi neraca saldonya di mana kas ya 50, ada inventory 900, kemudian aset tetap bersih 2.800, HPP dan seterusnya. Di sini juga ada akun payable ya, other liability ya sebesar total dari hutangnya adalah 1.500 ya. Kemudian komposisi common stock ada 600, kemudian laba ditahan 1.350 dan komposisi ada HPP 1.500, ada penjualan 2.700, lainnya adalah beban operasi ya. Sega juga melakukan pembayaran dividen sebesar $300. Nah, ini dibagi menjadi dua kali ya. Jadi dibayar eh, dalam dua periode ya, dan didistribusikan pada tanggal 1 Maret 2019, 2009 dan 1 Desember 2009 ya. Jadi dividennya dibayar dua kali di interim ya. Kemudian pendapatan dan beban diasumsikan bahwa eh, dilakukan ya dibebankan apa namanya per periode ya. Nah, sekarang kita lihat nilai buku ekuitas pada tanggal akuisisi adalah kita lihat ya. Nah, ini common stock tadi nilai buku ekuitasnya dengan laba ditahan ya 6.000 dan 1.350 sehingga diperoleh totalnya adalah 1.950. Nah, sebelum akuisisi ya ada pendapatan yang diperoleh. Yang pertama ya, ini adalah pendapatan yang diperoleh di periode 31. Nah, sekarang kita lihat ya penjualannya ini 2.700 dibagi 12 berarti asumsinya sebulan adalah 224. Karena dia ya tadi ini trial balance-nya 31, kita akuisisinya 1 Mei berarti kurang lebih ada 4 bulan ya, Januari, Februari, Maret, April begitu ya. Nah, ini piece of meal-nya 500 untuk revenue di tahun pada saat kita akuisisi di periode interim. Kemudian untuk HPP, HPP ini kita peroleh dari nilai HPP total 1 tahun dibagi 12 ya. Nah, dapat 125 dikali 4 bulan karena dia diakuisisi tanggal 1 Mei, maka ada 4 bulan yang tersisa yang bisa dibebankan sehingga nilainya adalah 125 dikali 4. Sama dengan beban operasi, ya, beban operasi di periode 2009 itu ada 600 ya. Nah, sementara kita mengakuisisi di bulan Mei, ya. Jadi 600 dibagi 12 ya, sehingga dapat setahunnya beban operasi 50 kita kalikan dengan 4 bulan. Nah, kemudian dividen ya, dividen itu dibagi eh, per dua kali ya. Jadi setahun itu dibagi dua kali. Yang pertama itu tanggal 1 Maret, yang kedua itu dibayar 1 Desember. Nah, untuk periode pertama dia sudah dapat ini ya Maret ya. Nah, Maret ya, kita lihat ya 150 ya. Yang kan 300 bagi 2 ya, jadi 150. Sehingga nilai buku ya, nilai buku dari laba ya
Yang tanggal 1 Mei 2009 itu adalah 2000. Nah, sekarang posisinya adalah ketika kita mengakuisisi 80% Sega, maka nilai tersiratnya adalah 2.400 dibagi dengan 80% ya. Itu implied value-nya atau 3.000. Nah, sedangkan nilai buku yang kita hitung tadi adalah 2.000 ini ya. Nah, kemudian kelebihannya ada 1.000. Nah, kemudian kelebihan ini kita alokasikan ke aset tetap. Tadi ada under value sebesar 600 ya, yang disusutkan selama umur ekonomisnya ya. Kita lihat tadi umur ekonomisnya adalah 5 tahun ya. Jadi ini kita susutkan dulu ya, sehingga setahun itu ada 80 ya beban amortisasi yang dibebankan setiap tahun tuh $80. Nah, yang belum diamortisasi 520 yang diperoleh dari 600 dikurangi 80. Sisanya adalah goodwill ya, dan kita ketahui goodwill tidak disusutkan. Oke. Kemudian kita lihat periode income-nya tahun 2009 tersebut, income di tanggal 1 Mei ya. Em, income-nya kita lihat ya. Nah, income-nya 400 ya. Sekarang kita lihat dari mana 400 itu ya. Nah, sekarang kita lihat eh, revenue ya dikurangi dengan HPP ya. Revenue dikurangi dengan HPP ya. Nah, ini 900 kita kurangi dengan 500 ya. Sehingga dapat 400 ya. Kemudian beban amortisasi adanya fixed asset atau aset tetap per tahun sehingga ada penyesuaian 320. Nah, kemudian ini kita bagikan sesuai dengan persentase kepemilikan controlling ya sebesar 80% dan non-controlling 20% ya. Nah, untuk mencatatnya kita catat investment in Sega pada cash sebesar 2.400.000 atau 2.400 di sini ya. Kemudian untuk pembagian dividen ya, cash pada investment 120. Untuk mencatat income yang diperoleh dari anak perusahaan yang diakuisisi pada saat periode interim, investment in Sega pada income from Sega sebesar 256. Gitu ya. Nah, sampai sini saya kira tidak ada masalah. Nah, kemudian kita mencatat jurnal eliminasi ya. Yang pertama, income yang diperoleh dari Sega 256 terdiri dari dividen 120 ya. 120 dari manakah kita dapat 120 ya? Kita dapat 120 dikali dengan 80% kepemilikan ya. Nah, kemudian investment in Sega adalah sisanya. Sementara di posisi non-controlling interest ini adalah bagian dari income yang diperoleh dari anak perusahaan untuk non-controlling interest. Dividen yang dibagikan 150 kita kalikan dengan 20% ya dapatlah 30. Kemudian non-controlling interest adalah sisanya. Kemudian di posisi yang harus kita akuisisi juga itu ada penjualan, laba laba saham biasa, kemudian laba ditahan, aset tetap, goodwill, ya. Di posisi kredit ada HPP, ya, ada beban operasi dan dividen. Kemudian investment in Sega dan non-controlling interest. Selain itu, kita juga mencatat adanya beban depresiasi dan akumulasi depresiasi. Ya.
Kita lanjutkan kembali ya. Ini kertas kerja dari eh, kertas kerja perusahaan yang tadi ya, Puma dan Sega. Yang pertama penjualan ya, penjualan dari income ya, penjualan income from kita lihat penjualannya Puma 500, 2.700. Kemudian ada penyesuaian ya sebesar 900 interimnya. Kemudian income ini kita eliminasi juga. HPP dari Puma 2.100, dari Sega 1.500. Yang kita eliminasi itu adalah 500 sehingga sisanya adalah 3.100. Kemudian di posisi beban operasi ada Puma dan Sega 800, 900 kita eliminasi ya. Ini untuk beban amortisasi ya, dan ini adalah income ya, ini adalah David sorry bagian ya, bagian dari non controlling interest share. Ini beban operasi yang tadi kita sudah eliminasi juga jurnalnya ya, ini beban operasi, ini beban amortisasi ya. Kemudian pada posisi laba ditahan ini kita eliminasi ya 1.350. Kemudian ada net income ya 2.356. Kemudian dividen ada 1.120 dan 30 untuk non controlling interest ya. Nah, kemudian kita masuk ke neracanya, ada cash, inventory, aset tetap dan investment ya. Cashnya kita tambahkan ya 950 dengan 50, inventory juga sama. Fixed asetnya ada penyesuaian ya karena under value dan juga amortisasi under value. Nah, kemudian investment in Saga ya ada penyesuaiannya untuk 136 dan kemudian ada goodwill. Di posisi kredit ada akun payable, ada other liability-nya, ada common stock. Kita eliminasi common stock untuk perusahaan anak. Laba ditahan ya, kita juga mengeliminasinya, laba ditahan. Dan non controlling interest ya. Oke. Nah, bagaimana kalau dia mengakuisisinya secara bertahap ya? Misalnya Poka mengakuisisi saat dengan secara bertahap ya akuisisinya, di mana totalnya dia memperoleh kepemilikan 90% ya. Nah, kita lihat yang pertama tanggal 1 April dia mengakuisisi 55% dengan nilai cost investment sebesar 7.000. Nah, sementara di bulan Juli tanggal 1 dia mengakuisisi sebesar 5% ya, dan investasinya sebesar kosnya sebesar 8.000. 1 Oktober dia mengakuisisi 80% dengan kos yang diakuisisi, kos investmentnya adalah sebesar 210, sehingga total kepemilikannya adalah 90% dan total dari kosnya adalah $225.000. Sekarang kita akan mencari implied value dari cost yang sudah dikeluarkan untuk 90%. Ya, 90%, 225 tadi sudah dikeluarkan, 90% dibagi 90% sehingga dapat implied value-nya 250. Nilai buku posisi nilai buku. Nah, nilai bukunya ya. Nah, nilai buku itu 220 ya diketahui ini nilai buku dan nilai wajar aset bersih di tanggal 1 Oktober diketahui nilainya 220. Dan sehingga terjadi goodwill ya atas kelebihan antara nilai buku dengan cost.
Kemudian kita alokasikan yang pertama penjualan sebesar 150, kita kalikan untuk 90%, ya. 90% kita kalikan 150, seharusnya 135, ya. Tetapi ini kan komposisinya Oktober sampai Desember, ya. Oke. Nah, berarti proporsional. Kemudian di posisi ada expense, ya. Nah, di posisi ini non controlling, penjualan non controlling interest di 10%, ya. 10%, 10% dari net income, ya, yang dikalikan dengan proporsi 1 Oktober sampai dengan 31 Desember, ya. Ya, berarti 3/12, ya. Nah, sementara ini sama juga semua, ya, sama dengan 150, tadi kita kalikan 150.000, kita kalikan 90% kepemilikan, ya. Kemudian 100 tadi hasilnya kita kalikan dengan 3/12, ya. Nah, ini posisi expense juga sama karena dia 1 Oktober sampai 31 Desember. Ya, posisinya sama. Nah, sebelum akuisisi nilainya di 1 Oktober itu 112, ya. Eh, dan 82.500 sehingga dapat net income-nya, ya, di komposisi 90% share sebesar 9.000 dan 10 share untuk non controlling interest adalah 1.000. Kita mencatat jurnal eliminasinya. Yang pertama, income dari Shark sebesar 9.000. Dividennya tidak ada pembagian dividen, investment in Shark 9.000. Nah, kemudian di posisi non-controlling interest ada 1.000, dividen juga tidak ada pembagian, dan di posisi non-controlling interest sebesar 1.000. Ya, di posisi penjualan kita eliminasi penjualan sebesar 112.500, kemudian laba saham biasa sebesar 100.000 dan laba di saham 90. Di posisi kredit ada expense, dividen, dan investment serta non-controlling interest yang akan kita eliminasi. Pada saat eh, neraca konsolidasi, kita tinggal menambahkan antara Poka dan SAK dikurangi dengan penyesuaian penjualannya, ya. Kemudian income yang diperoleh dari SHAK, ya, kita eliminasi juga. Eh, SAK ini kemudian bebannya juga, ya, kita eliminasi 82.500, ya. Kemudian non-controlling interest share itu adalah 1.000 dan di posisi ekuitas ada laba ditahan, ya. Laba ditahan kemudian tambahan dari laba bersih yang diperoleh dan dikurangi dividen jika ada. Tapi ini berhubungan dengan nol sehingga nilainya adalah 221.500 ditambah dengan 63.875 sehingga diperoleh $285.375. Ini posisinya juga sama, ya, di konsolidasian di posisi 285.375.000 dolar, ya. Kemudian untuk neraca, ya.
Nah, ini neraca ya. Neraca di aset ini ada 451 dan 300, investment in shock ya 234, ya eliminasinya 9.000 dan 225. Kemudian ada goodwill 30.000 dolar, di komposisi hutang ya ada 100.000 dan 70 sehingga 170. Common stock 300 sama 100 ya dieliminasi 100. Nah, laba ditahan. Nah, ini kemarin yang saya tanyakan. Oh, nggak ada jurnalnya seperti itu ya, karena kita lihat komposisinya di sini. Nah, sehingga pada saat Anda mengeliminasi, jurnal eliminasinya harus sejumlah dengan laba ditahan yang diperoleh dari pembagian laba ya dengan net income dan lain sebagainya sehingga dapat diperoleh laba ditahan sebesar 285 dolar 300 285.375 dolar. Nah, ini yang harus di jurnal eliminasi itu sebesar ini ya. Jangan beda angkanya antara ini ya dengan ini ya gitu. Nanti kita evaluasi kembali ya jawaban yang kemarin. Baik, sekarang posisinya laba ditahan. Nah, posisinya setelah dieliminasi, ini kan diasumsikan sebenarnya sudah dieliminasi ya. Nah, ini kan dieliminasi ya. Sehingga di posisi ini kenapa kosong? Karena sudah dicatat ya. 130 ini yang kita eliminasi. Sementara yang ini adalah kepemilikan punya Indu ya. Nah, ini yang dieliminasi. Nah, sekarang kalau yang kita kaitkan dengan materi minggu lalu, harusnya ini yang muncul di jurnal eliminasinya, ya. Nah, komposisi non-controlling interest ada 25 dan 1.000. Oke, nah, sekarang kita lihat penjualan di sekitar interim ya pada saat induk masih memiliki kontrol pada anak. Nah, contohnya Pablo memiliki 90% dari Sergio di tanggal 1 Januari 2010 dengan nilai investmentnya 228. Nah, ada underlying equity-nya ya terdiri dari yang merefleksikan ya refleks ya berarti sama dengan nilai ekuitas plus dengan 18 goodwill. Selama 2010, Sergio mencatat adanya 36 laba dan membayar 20 dolar dividen di tanggal 1 Juli. Pablo menjual 10% kepemilikan di Sergio tanggal 1 April dengan nilai 40 dolar. Ya. Nah, sekarang kita lihat posisi sebelum penjualan 90% ya. Yang akuisisinya 288 ya. Kemudian income yang kita peroleh selama 4 bulan dari Januari sampai April itu 4 ini ya income-nya adalah 36 ya 36 kali 90% dengan komposisi 4/12 ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian posisinya pada saat itu dia menjual ya, menjual 10% kepemilikan ya, 10% kepemilikan eh di posisi apa 10% ya. 10% dia akuisisi ya. Oke. Setelah akuisisi atau sorry, dia jual ya 10%. Sehingga setelah dijual komposisi persentase kepemilikan dia itu tinggal em, 80% ya.
Nah, kemudian setelah penjualan komposisinya berubah ya, kita kurangi dengan kepemilikan yang sudah dibagikan ya, 10%-nya ya. Ini komposisi 10% dan setelah penjualan ya komposisinya berkurang antara sebelumnya dijual dengan kepemilikan yang sudah dijual ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah saldo awal dari cost investmentnya ya, kemudian ditambah dengan income 90% untuk apa per interim yang pertama ya, 4 bulan pertama ya. Empat, empat interim income yang diperoleh dari periode pertama eh, pada saat dia akuisisi ya. Oke, baik. Nah, kemudian di posisinya ketika 80% ya, 21,6 dengan sehingga di tanggal 31 Desember posisi investmentnya adalah 268,8 ya. Oke, ya. Oke, baik. Nah, eh, kalau kita lihat di sini misalnya 36 ya, eh, income yang diperoleh yang dilaporkan oleh Sergio itu $36. Kemudian kepemilikannya 90% ya, maka dapat 32,4. Kemudian 32,4 kita kalikan ya karena dia per 4 bulan ya per interim, maka kita kalikan antara 4/12 ya. 4/1 itu artinya kalau kita lihat ya 4 em, kita lihat, oh ini sorry ya, 1 April ya, 1 April. 1 April itu berarti dari 1 Januari ke 1 April itu 3 bulan ya. Jadi 4/1 itu sama dengan 3/12 maksudnya begitu ya. Sehingga dapat 8,1 itu ya. Oke, saya kira paham ya dapatnya dari mana. Sama dengan dividen ya, dengan penyesuaian di tanggal pada saat akuisisi kedua, pada saat penjualan eh, saham di periode kedua. Kemudian kita mencatat untuk investmentnya kas 40, kemudian investment and Sergio itu 32,9, additional paid and capital adalah 7,1. Ya, tidak ada keuntungan dan kerugian yang dicatat.
ya, karena eh, ini kita mencatat karena adanya eh, akuisisi untuk interim, ya. Nah, komposisi di non-controlling interest-nya, ya, ini kita peroleh dari eh, 288 kosnya 10/90 ya, sehingga dapat 32. Income-nya $36 tadi yang dilaporkan, dikalikan dengan 10% ya, dikalikan dengan 3/12 tadi ya, di periode bukan 30 April. Kalau 30 April dia sudah masuk 4 bulan, tetapi di tanggal 1 April dia masuk baru 3 bulannya, sehingga 3/12 ya komposisi di interimnya. Nah, komposisi di non-controlling interest 32,9. Kemudian income yang diperoleh 1 April 36 di periode tadi kan sudah ada perubahan presentase kepemilikan ya. Tadinya dia 90% jadi 80%, sehingga non-controlling interest punya 20%. Nah, di periode April sampai dengan Desember itu ada 9/12 ya. Kemudian dividennya 20 kita kalikan dengan 20%, ya. Nah, kita eliminasi income dari Sergio, kemudian dividen dan investmentnya. Kemudian eliminasi juga non-controlling interest, ya, dividen dan non-controlling interest. Kemudian laba ditahan ya dengan apa eh, common stock-nya juga kita eliminasi, dan goodwill. Eliminasi juga untuk investment yang dan non-controlling interest untuk periode pertama dan interim kedua pada saat dia melepaskan 10% dari kepemilikannya ya. Baik, em, kita masuk ke penjualan atau penjualan dan pembelian atau perubahan kepemilikan di periode interim ya, di mana pada saat itu posisi parent melepaskan kontrolnya terhadap anak perusahaan ya. Kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Misalnya di sini disebutkan ya, eh, Apurdi memiliki 80% dari store ya, store yang diakuisisi sebesar $180. Nah, pada saat itu implied value-nya sebesar 225 yang diperoleh dari 180 kita bagi 80%. Nah, di posisi nilai buku ya, dia punya itu adalah 200 ya. Nah, sehingga ada kelebihannya yang diakui sebagai goodwill sebesar $25. Nah, kemudian Store sebagai anak perusahaan, dia menerbitkan additional share untuk Purdi. Outstanding share-nya meningkat dari 10 menjadi 12 ya. Dan Purdi memiliki 8 dari 10 kepemilikan tersebut. Sekarang karena ada penambahan additional share tadi, maka meningkat dari 10 menjadi 12. Sekarang kita lihat ya, di posisi ekuitas sebelum dijual itu 200, goodwill itu 25 sehingga total value-nya 225. Investmentnya sesuai dengan nilai cost yang dikeluarkan 120, dan nilai buku dari ekuitas 160 ya. Nah, goodwill diperoleh 20 sehingga dapat total value sebesar 180. Nah, komposisinya kita lihat ya. Pada saat dijual pada nilai buku sebesar $40 ya, maka ekuitas telah diterbitkan 240. Kemudian dia menjual di atas nilai buku dengan kos sebesar seandainya $70, itu 270. Dan dia misalnya menjual di bawah nilai buku dengan nilainya 30 sehingga dikurangi 230 ya. Investasi setelahnya pertama 250, kemudian 220 ya, dan 240 serta 210.
Di posisi ekuitas ya, eh, komposisinya ya 200, 225 dan 191,7. Nah, sehingga diperoleh nilai goodwill sebesar 20 ya 25 dan 18,3 ya. Nah, komposisi ini ya eh peningkatannya ya kalau kita lihat ini peningkatannya berkisar antara 30 dolar ya eh, naik dan turunnya itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan investment entry dulu ya. Kita mencatat entry investment pada cash sebesar 40 dolar ya karena diakuisisi di 40 dolar. Nah, bagaimana kalau komposisinya dia jual kepada pihak luar? Ya, Fani memiliki 80% start diakuisisi 180 dolar. Ya, sehingga impact value-nya adalah 180 dibagi 80% dapat 225. Nilai bukunya adalah 200 dan kelebihannya 25. Ini masih komposisi yang sama ya. Nah, dia jual keluar, nah dari tadinya 10 jadi 12 ya. Dia miliki 8 ya, sekarang jadi 12 ya. Sekarang kita lihat ekuitasnya ada 200, kemudian goodwill-nya 25. Total value adalah 225, investmentnya 180, nilai buku ekuitas diketahui 180, goodwill 20 ya. Nah, ini komposisi setelah apa sebelum penjualan ya. Nah, kalau misalnya dia dijual dengan komposisi nilai buku cost-nya adalah 40 dolar, maka komposisi yang berubah adalah kita lihat akuisisinya, ini kan ekuitasnya ya, berarti kalau kita menjual pada nilai buku 100, maka dapat meningkat 240. Kalau kita menjual 70, maka ekuitasnya adalah 270. Sementara kalau dia kita jual sebesar 30, maka totalnya adalah 230. Kemudian yang dibayar oleh perusahaan induk adalah 120 sebesar kos yang dikeluarkan. Nah, kemudian em, komposisi eh, Paniser ya untuk peningkatan antara 10 per 12 share ya itu 160 dan 180 serta 153,3. Nah, ini goodwill yang sebelumnya diterima sehingga dapat New Balance investmentnya adalah sebesar 180, 200 dan 173,3. Kemudian kita menyusun eh, jurnal eliminasi penyesuaiannya ya. Yang pertama untuk 40 dolar karena dia nilainya sama dengan nilai buku, cost-nya tidak ada yang berubah. Kemudian pada saat di atas nilai buku, maka kita mencatat investment instat pada additional paid and capital sebesar 20 dolar. Dan kemudian edition untuk mencatat yang di bawah nilai buku, kita balik additional paid and capital pada investment instant. Baik, sekarang kita melihat bagaimana perubahan anak ketika membeli treasury stock ya. Nah, Pointer memiliki 80% dari Sally dengan mengakuisisi cost akuisisinya sebesar 160 dolar. Cost-nya ya, implied value adalah 160 dibagi 80%. Nilai bukunya adalah 200, di mana goodwill adalah 0. Komposisinya sekarang ya, eh, Pointer tetap memegang sebesar 8K, kemudian dari 100K yang dimiliki, maksudnya ini persentase kepemilikan outstanding share ya. Nah, kemudian Sally sebagai anak perusahaan dia mereakuisisi eh, apa share dari outsider ya. Sementara ketika
Shelly mengakuisisi dari outsider, pointer dengan serta-merta juga akan menambah ya, bertambah kepemilikannya sebesar 9,3 K ya. Karena dia me, apa mengakuisisinya adalah 0,4 atau 4% ya. Sorry, 0,4% maksud saya. Baik, sekarang kita lihat before treasury stock ya, nilai ekuitas Helinya adalah 200, goodwill-nya tidak ada karena nilainya sama dengan nilai akuisisi. Kemudian investasi cost-nya adalah 160 ya. Ini tidak ada goodwill karena tidak ada kelebihan tadi ya. 160. Kemudian total value-nya adalah 160. Misalnya dijual, sorry, dia beli treasury stock dengan nilai buku, maka komposisinya adalah 192 ya. Kemudian investmentnya ya 160 tadi ya. Em, ini 192 ya, kita peroleh dari 200 kita kurangi 8 ya. Nah, kalau misalnya di atas nilai buku ya 12 ya, 200 kita kurangi dengan 12 dan jika di posisinya nilai belinya di bawah nilai buku dengan $6 maka nilainya adalah $194 ya. Nah, pada saat pembelian treasury stock untuk yang $8 ya, karena sama dengan nilai buku tidak butuh, tidak perlu eliminasi. Sementara untuk yang di atas dan di bawah nilai buku adalah additional paid and capital ya, berarti ini lebih lebih mahal ya, investment 3,3. Kemudian investment intro pada additional in paid capital 1,7. Oke, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Eh, kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Kita akan latihan soal untuk kasus 7 ya. Silakan dikerjakan kasus 7-nya dan saya berharap nanti kita bahas kasus 7, kasus 1 dan 2 ya. Dan kemudian nanti saya akan juga memberikan beberapa latihan soal terkait dengan eh, apa terkait dengan materi, 2 materi sebelumnya, materi obligasi ya, transaksi antar laba perusahaan terkait dengan obligasi dan juga eh, perubahan dari kepemilikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.